Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fatir Hairul Rahman dengan NIM 12012223207 dan saya berasal dari TI 4607. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kembali atau saya akan menjelaskan contoh kasus dari design of radiation therapy problem. Nah, atau salah satu contoh permasalahan dari metode Big M yang ada pada materi operational research. Nah, oke, di sini ada contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu, jadi Mary ini mempunyai diagnosis cancer atau kanker. Nah, Mary ini harus memerlukan apa medical care atau perawatan medis yang untuk memberikan dia kesempatan untuk hidup. Nah, dari radiasi yang bisa diterima oleh sel ini harus kecil karena biasanya sel tumor ganas ini menyebar di seluruh sel-sel yang ada di tubuh kita. Nah, jadi dosis yang harus diterima oleh sel kita itu harus kecil untuk menyelamatkan sel-sel yang sehat dan membunuh sel-sel yang terkena tumor yang ganas. Nah, untuk langkah pertamanya itu, kita harus ngebentuk suatu keputusan variabel. Dilihat dari contoh, bisa dilihat dari tabel ini. Jadi misalnya ada areanya itu ada 4, ada health anatomy, critical tissues, tumor region, nama center of tumor. Nah, biar untuk rumus apa variabel keputusannya itu ada BIM 1 sama BIM 2. Nah, misalnya BIM 1 itu butuh untuk health anatominya itu atau fungsi tujuannya itu ada 0,4 dan 0,5 dan tujuannya itu meminimalkan. Untuk yang keduanya itu 0,3 sama 0,1 harus kurang dari sama dengan 7. Itu buat constraint yang pertama. Nah, intinya di sini ada tabel yang memperlihatkan apa namanya? Memperlihatkan suatu kasus yang sudah diringkas tadi itu ya seperti ini tabelnya dari contoh soal tadi. Nah, untuk yang bisa dilihat ini adalah variabel keputusan yang sudah saya sebutkan tadi, tapi dalam bentuk persamaannya. Nah, selain itu ada juga pembatasnya atau constraint-nya. Oke, bisa dilihat udah fungsi tujuannya itu atau Z. Nah, dengan Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2. Dan fungsi tujuan dari contoh soal ini adalah meminimalkan. Nah, dengan constraint-nya ada 3 constraint atau 4 constraint sama pembatas non-negatif. Jadi constraint yang pertama itu ada 0,3 dikaliin X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. Untuk constraint yang kedua yaitu ada 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Nah, terus yang ketiga itu, concern yang ketiga itu ada 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih dari sama dengan 6. Nah, untuk pembatas non negatifnya itu ada x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0 atau harus positif. Nah, untuk ini kita harus membentuk suatu bentuk standar terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat, bentuk standarnya itu di Z-nya itu ada tambahan variabel slack atau variabel semu, yaitu ada X3 ditambah ada X3 dan X4. Nah, dengan pembatas ada perubahan di constraint-nya. Di constraint yang pertama itu ada tambahan variabel X3. Nah, kenapa ditambah? Karena sesuai dengan constraint yang tadi, apa nilainya itu kurang dari sama dengan, maka variabel slacknya itu bernilai positif atau harus ditambah. Nah, untuk yang constraint kedua, tidak ada penambahan variabel basis atau variabel slack karena dari awal udah sama dengan 6. Jadi, tidak ada penambahan variabel slack. Nah, untuk yang constraint ketiga ada penambahan variabel slack yaitu X4. Nah, kenapa itu minus? Dikarenakan tanda dari awal atau variabel atau dari constraint-nya itu lebih dari sama dengan. Nah, terus ada pembatas non negatifnya juga yaitu 1 X1, X2, X3, X4 itu harus lebih dari sama dengan 0.
Nah, untuk dari fungsi tujuannya pun berubah, ada tambahan 0 dikaliin X3 ditambah 0 dikaliin X4 karena variabel slug atau variabel. Nah, untuk bentuk kanoniknya, soalnya kita harus membentuk bentuk kanoniknya. Terus di sini pun harus ditambahin lagi X5 sama X6. Nah, kenapa ditambahin X5 sama X6? Karena dalam bentuk standar tadi, belum ada variabel basis yang ada di persamaan tadi. Nah, oleh karena itu, kita harus nambahin variabel basisnya. Nah, variabel basis yang kita tambahin itu di constraint yang kedua sama yang ketiga. Nah, kenapa gitu? Nah, selanjutnya konstan yang kedua itu yang 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 ini ditambahin lagi sama variabel semu yang berfungsi sebagai variabel basis yaitu X5. Nah, 0 terus 0,6 itu konstan ketiga itu yaitu 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 itu ditambahin lagi sama variabel slug yang baru atau variabel semu yang baru yaitu X6. Dan fungsi tujuannya pun berubah karena kita menggunakan metode Big M, jadi M ini melambangkan suatu bilangan. Nah, suatu bilangan ini tuh harus diminimasi sekecil mungkin agar si M-nya ini harus dibuat nol agar si fungsi tujuannya itu sorry, ya jadi M ini harus dibuat nol agar fungsi tujuannya itu kecil. Nah, setelah itu kita masukin lagi data-data yang sudah kita buat atau dari persamaan anoniknya tersebut. Nah, kita masukin lagi persamaannya mulai dari basis X3, X5, X6 seperti yang sudah kita pelajari di metode simplex yang sebelumnya. Nah, ini tuh harus berurutan dari variabel basis yang sudah kita beli tadi. Nggak perlu X ada X4 atau dan lain-lainnya. Itu tuh harus berurutan sesuai dengan sesuai dengan bentuk kanonik dari yang sudah kita tentukan tadi. Nah, terus untuk si zero-nya itu ini dapat dari mana? Nah, ini tuh dapat dari si basis atau CJ ini 0,4 dikurangin dari si CB ini dikaliin sama konstan. Dikurangin sama konstan. Nah, habis itu yang zero buat yang si X2-nya pun sama. Nah, akhirnya kita tentuin aja yang paling gede, yang paling negatif. Yang paling negatif dari si tabel ini. Nah, yang paling negatif tuh, ini kan bisa dilihat 0,4 dikurangin 1,1. Kita masukin aja suatu bilangan M-nya, misalnya 1000, itu pasti lebih negatif si yang X1 dibandingin sama X2. Oh ya, maaf sebelumnya untuk nyari Z-nya itu dari perkalian antara CB sama konstan. Misalnya 0 dikali 7 kan 0, terus 6 dikali M, 6M, ditambah 6 dikali M, 6M. Jadi fungsi tujuannya itu 12M. Nah, habis itu setelah kita nentuin baris kuncinya, dan kita tahu kan kalau kolom kuncinya itu yang ini. Nah, baris kuncinya itu gimana? Baris kuncinya itu dicari melalui rasionya, kayak sebelumnya, kayak metode simplex yang sudah kita pelajari. Nah, rasionya itu 7 dibagi 0,3 berapa? Terus 6 dibagi 0,5 berapa? 6 dibagi 0,6 itu kan 0,1. Nah, bilangan positif yang paling kecil tuh pastinya ada di yang ada yang di baris ketiga ini. Karena bisa dilihat kalau misalnya 7 dibagi 0,3 itu ya dari logika aja itu udah gede lah, pasti lebih dari berapa gitu. Udah pasti gede. Nah, yang paling kecil tuh ada di 6 dibagi 0,6. Jadi kita pilih baris atau kolom kuncinya itu yang 0,6 ini. Nah, habis itu ini iterasi yang kedua. Nah, iterasi yang kedua ini setelah kita merubah si fungsinya ini, merubah si persamaan yang tadi ini, yang iterasi pertama ini. Seperti metode simplex sebelumnya juga, kan kalau kita udah nemuin si baris kunci atau kolom kuncinya itu, kita tuh harus ngebuat yang di atasnya itu nol atau yang selain dia itu nol. Nah, setelah kita ada persamaan barunya, akhirnya kita dapatlah dibuat di ininya tuh nol.
dan di sini di atasnya pun nol dan tabel barunya atau persamaan barunya ya seperti ini. Nah, tapi bisa dilihat bahwa hasilnya itu masih negatif atau masih ada yang negatif di bagian yang ini. Di bagian yang 0,668 dikurangi 0,83. Ya bisa dilihat sama masih ada di udah sih di yang 0, dan masih yang di sini pun masih negatif gitu nilainya. Yang mana yang di baris X2 ini masih negatif baris C-nya. Nah, balik lagi kita harus nentuin lagi si baris kunci sama kolom kuncinya. Nah, buat kolom kuncinya balik lagi yang negatif atau yang negatif paling besar. Yang negatif paling besar itu ada di X4 dan buat baris kuncinya itu ya balik lagi ke rasio. Nah, rasionya itu bisa dilihat di kanan ada 8 1,2 sama yang ini karena negatif jadi nggak boleh. Jadi bisa kita pilih baris kuncinya itu yang kedua dengan rasio 1,2. Nah, udah kita pilih lagi dari baris kunci atau yang di tengah ini ada 0,83 ini sebagai kuncinya. Kita harus buat atas sama bawahnya itu 0. Nah, kita bisa dilihat di iterasi yang ketiga ini. Nah, setelah yang ini, kita bisa lihat bahwa di zero-nya ini semua angka sudah negatif, sudah positif dan tidak ada yang negatif. Nah, misalnya zero yang pertama X1 ini 0, X2 ini 0,1, itu kan udah positif. Terus yang X5 ini M dikurangi 0,8. Itu misalnya M-nya masukin aja 1 atau 2 atau 1000 deh intinya. Itu kan udah positif lah. Nggak usah negatif, nggak bisa negatif gitu. Nah, terus untuk yang M-nya juga udah positif gitu. Kita bisa masukin yang positif gitu. Nah, udah setelah ini kita bisa simpulkan bahwa iterasinya itu udah sampai sini saja. Dan dari sini kita bisa nemuin solusinya atau solusi meminimasikannya. Nah, kita bisa tentuin dengan X1-nya itu sama dengan 12, yaitu dengan konstannya ini ada X1 itu konstannya 12 dan X2 itu sama dengan 0 karena nggak ada di variabel basis ini. Nah, terus untuk Z-nya sendiri balik lagi pakai cara yang CB dikaliin sama konstannya. Nah, CB yang pertama kan 0 kali 3,4 ya 0, 0 dikali 1,2 ya 0, 0,4 dikali 12 ya 4,8. Jadi bisa kita simpulkan bahwa entry point untuk dari BIM 1 yaitu 12 kilorad dan untuk yang dosis untuk BIM yang kedua itu 0 kilorad. Jadi dia tuh punya dosis yang harus diserap untuk healthy anatomy atau tubuh yang sehat itu sekitar 4,8 kilorad. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya atau ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.